terus ada yang kasih tahu ini nih kalau nggak salah mantan dari SLD ataupun Box Gaming. Terus ternyata ini mereka benar-benar dari SLD kemarinnya, dan ini luar biasa hasil yang mereka tunjukkan sepanjang hari yang sudah mereka mainkan. Namun dengan mereka tidak bermain tadinya, ini sesuatu miss yang harusnya mereka lakukan karena poinnya semakin didekati oleh tim-tim lawan yang berada di bagian bawah. Sejauh ini juga Circle menuju ke Tapi ini menurut gua berarti fair Ki. Yang fair. susah turun ke bawah tapi circle-nya ke atas. Tapi kita lihat ada sebuah dicucuk pisau. Kita lihat tadi ya, satu player dari Boom, tapi ternyata dari player Bigetron Ace pun ketika mendapatkan player Boom juga di take down oleh player dari ARF. Berebut kendaraan di tempat ini ternyata menjadi tempat yang cukup berdarah, dimana kita lihat seorang Nai, satu player yang kembali ke Bigetron Ace sekarang ditumbangkan. Dan gua rasa tidak ada balasan, tidak ada sebuah penyelamatan coba dilakukan oleh kawan-kawan Bigetron lainnya. Nyongs ingin mengkonfirm eliminasi ini seperti mencari di mana kan Nai berada. Nai nggak buat pergerakan sama sekali, baru bergerak dan Nyongs lihat eliminasi pertama bagi tim ARF dan dicucuk kepalanya dengan sebuah gegolok. Tapi Bigetron mulai maju mencari Nyongs di mana berada, 2 melawan 1, tapi Mute langsung tumbang. Ini tidak baik sama sekali, bahkan Nyongs mencari yang kedua melawan sebuah pergerakan dari Bigetron Ace. 2 player lagi tumbang, membuat dari Bigetron Ace hanya menyisakan Mikey sebagai the last woman standing. What a bad start untuk Bigetron Ace di game kali ini, Reski Boga. Follow us Ruthless Hypes Esports. Aduh, awi. Mereka tertahan sini gagal ke Yasnaya karena kan tadi biar cepat move on bos, gua tetap sebelum asetnya hilang gua baca dulu cepat-cepat ya kan. Aduh, tapi masih berlanjut nih bos. Fight lagi antara tim luar, tim Indo juga nih dari Pergoten akan memakan seorang Raimo dari Playbook. 2 game main 3 orang, satu kemana nih? Satu book doang nggak play. Nah itu dia cuma nge-book slot doang ya. Ini bahaya banget nih buat Playbook Esport. Padahal salah satu tim di Filipina yang menjadi rising star. Karena kalau teman-teman ingat bagaimana dulu di 2019, 2020 yang kuat dari Filipina itu adalah bernama Demigod kala itu. Dan sekarang banyak playernya udah mungkin tidak berkompetitif lagi, dan Playbook menjadi satu wakil Filipina yang begitu kuat. Tapi di kompetisi yang cukup besar kali ini hanya 3 player yang bermain yang buat mereka tidak maksimal sama sekali. Sementara Boom Esport melakukan loot di bagian Rozok ini juga cukup mengejutkan, karena kita tahu Rozok biasanya diambil oleh Dewa United dan sekarang dimaksimalkan oleh Boom Esport, Reski Boga. Apakah dengan mungkin kita belum tahu ya, orang dari coaching staff dari Dewa United ini masih orang lama ataupun orang baru, tapi ini sekarang Dewa United sudah mulai memainkan gaya baru mereka. Kalau kita tahu cukup lama ya mereka bermain di Rozok dulu ke Doge, dari zaman Bonafide ya ke Doge ya. Betul. Sampai bawah sampai Dewa United, tapi di Ruthless kali ini, di season kali ini mereka sudah mulai berganti lagi dengan jalur mereka. Belum tahu dengan jalur baru mereka, mungkin mereka juga butuh banyak penyesuaian untuk mereka bisa adaptasi lebih baik lagi. Dan Pochinki sudah mulai, beberapa player sudah mulai selesai looting dan setupnya mulai keluar, karena Pochinki walaupun di bagian pulau utama tapi bawah banget, masih pinggiran dari area circle. Pygmy pun masih baru mulai mencoba keluar dari area jembatan, karena kita tahu Pygmy bermain dari bagian pulau SMB. Jadi ya mereka pantau-pantau, takutnya ada pembegalan yang terjadi. Apalagi Pygmy ini salah satu tim yang pasti diincar karena mereka berada di posisi top 5 saat ini. Itu dia, apalagi kalau di bagian jembatan akan sangat mudah untuk dibegal, bisa kita katakan ya. Oleh karena tadi seorang faksi dikirimkan dulu ke arah bagian atas untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan. Nah ini baru gue ingat kenapa ada nama Garong nih, kayak nggak asing buat gue. Berarti dia mantan player XOG harusnya ya. Garong sendiri ini menandakan KZE berisikan player-player komunitas yang tadinya di tim-tim yang berbeda. Namun kita kembali lagi ke arah bagian jembatan, baru gua katakan, baru gua bahas sama Reski Boga. Tim Infinity atau di Infinity yang biasanya bermain memang dari bagian military base, dia tahu ada tim Pygmy yang main di sana, coba untuk melakukan sebuah begal. Tapi lihat Veksi udah di bagian atas, bisakah dia membalikan keadaan? Sementara kita lihat ada pertumpahan juga antara Glue dan juga RRQ, di mana mereka saling berlawanan. Tapi gue baru sadar, Team Flash nggak main lagi ya? Team Flash nggak main lagi? Why? Ada apa Flash? Belum tahu, nanti kita coba tanya nanti dari orang belakang layar.
orang ruthless. Kita coba tanya mungkin ada hambatan apa, tapi masih berlanjut juga. Yang mempunyai hambatan dari Glue saat ini tertangkap 2 player. RRQ selalu menjadi tim yang perang di awal, bertemu di jalur rotasi kali ini. Ketika mereka sudah mulai meninggalkan kompon mereka dan awal yang baik lagi. RRQ menjadi tim yang bisa dikatakan kejar setoran di hari terakhir nih Eldog ya. Mereka sudah dengan 2 elimination, namun Glue menjadi tim yang selalu perang. Mereka selalu muncul di aset-aset dengan beberapa damage lah. Tapi saat ini dengan sudah tertangkap 2 player ini akan menghambat banget mereka untuk bertahan sampai ke late gamenya nanti. Saat ini HFX juga sudah mulai bergerak. Ini harusnya dekat banget dengan Glue ataupun RRQ yang baru saja menyelesaikan fight. Namun dari area pom bensin mereka harus tinggalkan secepat karena banyak tim yang melakukan rotasi di area entry yang sama. Mickey pun tertahan di sana. Last woman standing pun, wah ini BTR sulit banget sih untuk ini ada apa ya dengan Bigetron Ace ya? Menurut gue ini bukan Bigetron Ace yang biasanya gitu loh. Mereka memang tadi melakukan sebuah pergerakan untuk cabut ke arah bagian Yasnaya, tapi yang gue sayangkan adalah ketika belum dapat info pasti dan penabrakannya tadi menuju ke arah bagian kanan dari sebuah garasi yang langsung mudah saja ditumbangkan oleh player dari ARF. Tapi setidaknya poin itu masuk untuk tim Indonesia, jadi menurut gue ya belum terlalu rugi lah untuk tim Indonesia ya. Namun kita lihat, kita continue lagi. Gue juga lagi menanyakan kenapa tim Flash tidak bermain. Ini tim-tim sudah coba untuk masuk ke arah bagian zona. Dan kita ketahui kalau zona menuju ke arah bagian kiri atas itu harusnya akan ada tim yang coba untuk berpindah ke arah bagian paling utaranya gitu ya, untuk masuk ke dalam zona. Karena itu adalah salah satu entry yang cukup meyakinkan ketimbang lurus dari Rozok ke arah bagian tengah. Akan terlalu banyak tim yang sudah menunggu. Bukan begitu Rizky Boga? Benar-benar sekali Kak Eldoge, dan itu ternyata di grup sudah ada informasi tapi pakai bahasa Inggris. Mungkin Kak Doge yang sudah bakal tahu informasi dari Flash kenapa tidak join untuk hari terakhir kali ini. Ada apa dengan tim Flash Kak Eldoge? Oke, jadi teman-teman semua, ini gua akan informasikan ternyata ada media day untuk PUBG Mobile National Championship Vietnam. Jadi mereka harus berangkat ke sana, dan dengan game seperti ini mereka bisa saja tereliminasi karena terkejar poinnya. Tapi ya itulah kompetisi teman-teman semua ya. Memang ada yang official yang biasanya akan lebih dikejar karena mempertaruhkan slot PMSL. Tapi bagaimanapun mereka sudah bermain di hari pertama dan kedua. Tapi kita lihat 21 NFT masuk ke bagian Yasnaya Poliana. Ini akan mengejar di manakah Mikey berada. Mikey memang punya sebuah UMP, tapi bertahan dari 3 player, apalagi 21 NFT tentu tidak mudah sama sekali, masih dicari. Tapi lantai dari Mikey belum diketahui. 21 NFT ini masih ada Dik Dukser, jantung dari seorang Mikey Rizky Boga. Yap, benar, step yang begitu banyak terdengar. Mikey sudah berada dengan satu ruangan, namun langsung dikeroyok dengan 4 player aktif dari NFT. Nice try untuk perjalanan Bigetron Ace di game yang kedua, di Ranger yang pertama hari terakhir. Mereka masih bisa bermain lagi untuk 4 game kedepannya nanti. Mereka tentu harus lebih, karena masih ada beberapa Ranger yang harus dimainkan. Evaluasi cepat dengan titik-titik poin ketika mereka turun awal untuk tidak terjadinya tubruk-tubrukan di awal-awal saat ini. Namun lagi dan lagi poin masuk kepada tim Indonesia. Berlanjut di area sekitaran dari George Paul, adanya beberapa tim yang masih tahan menahan di bagian jembatan. Adanya pukulan mundur juga dari Sen, tembakan Scar L kali 4-nya juga. Namun belum ada knockout yang didapat, namun memberikan low. Cukup berarti ke area tim ZZ kali ini. Bertahan di bagian area rumah garasi untuk menyambut. Ini semua entry-nya pintar banget. Semua tim tahu nih entry dari mana aja yang bakal didatangi oleh tim-tim lawan. Jadi mereka masih mencoba get keep. Namun dari DBD ingin tahu bahwa adanya orang di bagian rumah garasi, ngecek dulu, tapi ternyata sudah tarik ke bagian apartemennya lagi. Jadi masih cukup aman. Namun kita tahu bahwa kalau sedikit tarik kembali untuk membahas tim Flash, gue akui tim Flash ke Eldoge. Kenapa? Mungkin mereka sudah tahu hari ini mereka bakal media day. 2 hari sebelumnya mereka manfaatkannya sebaik mungkin. Mereka kejar biar kalau ketika mereka tidak bermain, setidaknya sudah ada poin untuk aman dulu nih. Jadi ya hari ini mereka bakal berdoa keras aja nih. Gua rasa poin mereka masih sangat bisa dikejar sih. Itu soalnya gapnya nggak terlalu jauh juga di 86 untuk Gulu sekarang. HFX 85 tidak terlalu jauh dengan hanya awalan 100 bisa kita katakan. Bahkan 2 games ini aja udah tinggal berbeda 15 poin gitu ya. Jadi agak cukup bisa gua katakan mungkin pendapat Rizky yang terakhir, mereka udah tinggal berdoa sekuat mungkin aja sih. Tapi Rizky melihat game kali ini sesuai dengan yang tadi gue prediksi, di mana entry Giorgio Paul, Rozok ke arah bagian utara terlalu ramai, yang bergerak ke arah bagian utara kanan atau utara dari kiri mungkin yang akan mendapatkan letak yang lebih baik, sebagaimana Dewa United sekarang bergerak dari utara kiri. Mereka tidak lagi
fokus ke arah bagian Giorgio Paul sudah mendapatkan zona. Dari Boom Esport juga udah mulai melakukan pengamatan, tapi 3 player tentu tidak mudah sama sekali. Dan dari Dewa United, jalurnya juga dicoba untuk dimasuki oleh tim Infinity. Jadi banyak sekali yang mengambil bagian utara. ARF, Forgotten, kemudian juga HFX melakukan hal yang sama. Dan kali ini, zona menuju ke arah bagian open field yang begitu luas. Dan Glue Squad Esport berada di titik yang paling tengah, Reski Boga. Ini baru seru. Ini udah lama banget gue nggak lihat zona-zona seperti ini, dan ini harusnya manfaatkan buat tim-tim Indonesia juga karena serinya mereka berlatih di WoW di area ladang-ladang tersebut. Jadi mereka sudah lebih familiar lagi dengan beberapa cekungan-cekungan yang bisa dimainkan. Namun di sisi lain juga Severny tertahan beberapa player. NFT bersama tim HFX kembali bertemu. Ramanes pun tumbang di sana. Namun dari tim HFX pun ada player yang tumbang. Cem pun dipukul mundur lagi. Harus cabut meninggalkan area tersebut karena cukup terbuka dan bisa dimakan dengan begitu gampang. Bandit bersama Mineral belum bisa diselamatkan. Bahkan Linux pun bergerak untuk menempel ke area kompon yang lebih dekat lagi. Bisa menyelamatkan kembali player dari tim NFT. Ada Bocil di sana pun yang masih tersungkur ke bagian tanah. Bocil nih, sejauh ini yang gue lihat dari Bocil ya kayak Logi ya, player yang cukup baik, mekanik yang begitu baik, tapi mungkin terlalu gampang untuk cepat tertangkap juga nih Eldoge. Ya, itu PR dari seorang Bocil. Salah satu player depan memang salah satu masalahnya adalah seperti itu. Gampang sekali untuk tertangkap karena memang melakukan fight terus-menerus. Tapi Crusher kali ini juga tidak mudah sama sekali. Dia sendirian. Teman-temannya sudah tertagdown untuk SM datang. Kali ini jadi 2 melawan 2. Tapi yang dilawan adalah DBS. Namun lihat bagaimana Green dari seorang Crusher dapatkan 1. Tembakan ke bagian depan lagi. Sangat sulit untuk dirata. 2-1 NFT juga diratakan HFX. Tidak hanya garang di game yang pertama. Mereka juga berperang di game kali ini. Dan sudah menggenapkan eliminasi yang keempat. Walaupun begitu, player mereka sudah banyak yang ditumbangkan. Dan ini merupakan sebuah berita buruk jika ingin menyambut late game nantinya. Tapi dengan 4 eliminasi saja sudah sangat-sangat baik untuk bermain di game kali ini. Lagi dan lagi HFX nih membuat plot twist ya. Kayak dari tadi di sana Gudang Paradise pun ditabrak Boom bersama Voin. Gue pikir mereka bakal rata karena bisa beberapa player aktif, tapi ternyata mereka bisa membalikan keadaan lagi dan lagi mereka masih bisa bertahan meratakan tim NFT. Terus mendulang poin dengan 4 poin elimination. Buat FX harusnya sudah mulai lebih matang dari segi mental mereka dengan bertahan ketenangan. Namun di sisi lain, tilt hati-hati cukup dalam. Peluru yang masuk ke bagian seorang Seal. Infinity pun saat ini cukup kelimpungan karena mereka harus bertahan bermain sisir pinggiran, tidak bisa langsung sekaligus masuk ke bagian tengah karena harus menerima terus-menerus pukulan dari tim lain juga. Saat ini Boom memberikan terkingan ke area tim dari Infinity. Belum tahu dia akan masuk kemana karena sudah padat semua di area circle sana, brother. DBD pun masih tetap tertahan di area dari rumah garasi dan bukit-bukit yang bisa dimainkan. Circle akan segera menutup. Ini menjadi penentuan, tapi ternyata dia sedikit ngebanting. Dan perumahan apartemen pun masih masuk sedikit. Dan ini tidak banyak area enak kecuali bertahan di area cekungan-cekungan ataupun pos-pos kecil yang bisa dimainkan saat ini. Ini tempat yang cukup tricky ya, karena ada beberapa high ground yang bisa dimainkan. Memang rumah sangat terbatas, tapi lihat bagaimana entry dari bagian utara tadi. Ketika gua katakan utara akan menjadi sangat ramai, ternyata banyak yang melakukannya, dan ini akan menjadi sebuah malapetaka karena mereka akan masuk secara beriringan. Namun tentu kita kesampingkan terlebih dahulu karena banyak juga yang sudah mendapatkan tempat. Sementara ARF dan juga HFX mereka kembali melakukan peperangan, dan yang sangat disayangkan Crusher sudah tertumbangkan. Ini momentum bagi ARF jika lo ingin naik, tapi dari Dewa United juga melakukan sebuah close combat dengan Kagendra. Tuyol kali ini cook sebuah net lempar ke bagian dalam. Kagendra berlari di sana hanya terkena splash damage yang tidak terlalu fatal bagi mereka. Namun hati-hati ketika Kagendra mau coba masuk. Tuyol punya DBS dan Noox juga mempunyai senjata yang cukup kuat. Bahkan DBS pun juga di tangan. Bisa jadi dibalikan keadaannya karena inilah begitu mengerikannya DBS. Namun kita lihat dari Kagendra masih terus mengulur waktu. Granat-granat dilempar dan masih sangat jauh dari close combat yang akan terjadi. Reski Boga. Yap, betul sekali. Cuma 2 player saja bertahan di apartemen yang sama. Beda keseimbangan saat ini juga. Situasi pun tidak berimbang. Namun dari sisi lain adanya join dari tim ZZ kali ini.
menumbangkan satu player, namun belum disadari oleh player-player dari tim Dewa United, belum mencoba turun lagi ke bagian bawah. Mereka tetap berdiam saja dan knockout yang didapatkan pun tidak di-push oleh tim ZZ kali ini. Mereka cuma ya menghambat saja pergerakan dari tim Kagendra saat ini. Masih bertahan, tinggal tunggu waktu yang akan menjawab ketika Sirka sudah menutup dan mendesak. Mereka harus bergerak keluar. Dewa ini dengan bertahan 2 player saja. Suyul berada bagian tangga dan satu player berada bagian sisi kiri dari POV seorang Tuyul. Ini sama-sama mempunyai shotgun, senjata penghancur karir, dan Zero membuka momentum. Namun ada trigger yang didapatkan di absen, namun tidak begitu lama. Kagendra memenangkan fight, tapi dari fight yang terjadi 2 pun tumbang karena ini dari tadi nih dia tidak habis, dia sibuk terus-menerus untuk prefire ke area jendela kali ini. Itu dia, tapi tidak ada sebuah ending yang bisa dilakukan. Tapi Nyongs ternyata baru saja mau bergerak untuk memperluas permainan dari ARF, tertembak oleh poin kali ini. Close combat akan terjadi dari Maxius, tumbang. Ini membuat dari tim ARF kembali lagi hanya misalkan 2 orang saja. Maxius masih akan bergerak dalam sebuah shake kecil, masuk karena dari dalam, tertembak lagi dan Maxius dapatkan yang ketiga, Plinzipu juga tumbang. Last man standing dari Irvana berhasil dapatkan lagi, Void datang sebagai penghancur dan ARF tumbang semuanya, membuat Void kali ini tetap kehilangan 2 player tapi setidaknya menang atas tim ARF. Dan sepertinya peperangan mereka terendus oleh Rex Regum Keon atau RRQ karena sudah mulai ada pergerakan di bagian high ground didekati player dari Void. Tim Infinity pun juga tumbang kali ini, beberapa playernya justru menumbangkan tim lawan karena udah mendapatkan 5 eliminasi. Dan ternyata yang tadi tumbang seperti dari Forgotten juga yang harus pulang ke lobby, tapi Hit ngepot mobilnya, tertembak beberapa kali tapi Hit masih bisa untuk bertahan. Gue belum lihat player Boom lainnya tidak di bagian kanan. Ternyata Yani berhasil dapatkan Logan. Ini membuat keadaan Boom sangat unggul atas tim Infinity. Makan mereka hit, memberikan hit ke area lawan. Namun Gatani pun ditinggalkan begitu saja. Infinity tahu posisi mereka tidak terlalu enak untuk dimainkan dan mereka akan bergerak tabrak area seorang player dari Void. Kimain bergerak di sana, namun Kimain masih bisa menghindari. Namun lobby pun berhenti. Belum tahu akankah terlihat dari Void ataupun tidak. Namun masih bertahan seorang Gatani, akan dicari-cari. Ada beberapa tembakan juga, namun ada granat yang datang ke area seorang hit pun terkena hit dari sebuah ledakan granat. Wow, 2 tim Indonesia menjepit dan Gatani pun tidak bisa bertahan begitu lama. Gatnya hilang menjadi Tani saja tumbang. Boom akan mencari beberapa player-player tambahan lagi. Masih tertahan lobby di sana, namun Boom harus menyadari bukan cuma Infinity, adanya Void pun yang masih bertahan di area luar. Bisa saja mereka menerima tembakan dari area tim Void. Namun posisi Void juga sedikit membahayakan buat mereka. Belum tahu kendaraan masih bisa dipakai ataupun tidak. Mereka berada di bagian luar bawah dan ini lobby. Setidaknya kalau tidak bisa masuk, ya tarik kakinya lagi lah dari tim Void saat ini. Itu dia, dan sepertinya sudah main di sana menjadi eliminasi yang mungkin akan menggenapkan ke arah 6 dan Void hanya menyisakan 1 orang saja. Itu dia eliminasi. Di steal tadi ternyata tertekan oleh zona, bukan dari peluru seorang lobby. Sangat disayangkan tentunya untuk lobby sendiri. Kali ini mati karena seorang Jauh yang tidak punya vehicle sama sekali lagi. Ada sebuah hit mark yang masuk, akan berlindung dari sebuah pohon, dipush Gawir. Aduh, ternyata lobby akhirnya menggenapkan eliminasi mereka, membuat Void tumbang kali ini. Sementara HFX menang atas fight dengan 2-1 NFT. Sekarang mereka dekat dengan salah satu wakil dari Malaysia, Don't Break Dreams, yang mulai maju. Ada sebuah net nikok oleh Bandit menuju ke arah bagian Aizen, dilempar sekali 2-1, lempar ke arah bagian depan, meletup di Zen dan ternyata tidak knockdown. Hanya sangat tipis jaraknya. Jimmy kali dilempar, ada damage yang masuk, belum ada sebuah knockdown dari Bandit. Masih bisa melihat net yang kedua dari seorang Bandit. Ini harus menjadi sebuah knockdown. Nice. Knockdown dengan sangat sempurna oleh seorang Bandit, dan peperangan berpindah kali ini Z2 atau Double Z melawan Kagendra Reski Boga. Double Z dari tadi yang terus menyulitkan beberapa pergerakan teman-teman dari Kagendra berada bagian area apartemen. Sampai pun mereka keluar masih terus berlanjut lagi dan Kagendra pun tumbang 1 player. Ada pun Boom di atas Kagendra lagi. Ini perang estafet terus terjadi saat ini. Dari bagian sisi kiri ladang bukitnya juga kali ini masih terdapat. Sirno pun terkena tembakan. Terlalu terbuka posisinya, bisa terlihat dari bagian sisi lain. Memaksa N. Terus mau kembali terjadi dari seorang Leon. Last man
saat ini juga yang masih terus berjuang, belum tahu ingin menyelamatkan ataupun tidak, tapi harusnya masih bisa menyelamatkan kembali Zero karena Boom masih terhalang oleh bukit tipis ke area seorang Leon DZ bergerak, namun ada smoke terlebih dulu yang bisa dimainkan. Ada Yami Mei. Ternyata pintar sekali Yami, tidak terlalu buru-buru, masih mempunyai utility. Lebih baik saya aktifkan dulu granat saya ketimbang saya harus membuka badan terlebih dahulu. Betul sekali, karena ada sebuah kemungkinan happy birthday ya, tentunya Betul. dari bagian lower ground, tapi hit sepertinya udah dikirimkan juga untuk mengejar dari bagian kanan. Part lain kita melihat dari KZT kembali lagi tumbang dari DBD atau Don't Break Dreams dan juga dari tim RRQ, membuat KZT hanya menyisakan beberapa player, bahkan Warrior juga kembali lagi ditumbangkan. Garong melakukan sebuah balasan, tapi ternyata satu persatu dari KZT juga ditumbangkan. Ini tidak baik sama sekali. Garong, the last man stand juga tumbang, dan KZT pulang ke lobby di hashtag jam ke-6. Yes, sudah saat ini terjadi, namun orang ketiga, oh tidak, ternyata masih ada Zero yang membackup seorang Leon the Z. Ada saat ini yang terjadi penukaran knockout 1 lawan 1, namun dari fight yang terjadi Boom pun ikut campur. Pombit sudah datang ke sana dan Kagendra pun rata, membuat Double Set harusnya masih mendapatkan waktu, tapi ternyata kenapa kau tembak? Kau membuat ataupun kau memanggil kembali Boom untuk bisa melawan kalian. Pombit sudah kembali membuka jalan, biar yang lain sibuk di belakang. Setidaknya kalau 2 pun rata, Pombit masih bisa aman dan mendapatkan placement yang lebih baik. Namun inilah yang sudah terjadi, tidak terjadi penyelamatan ataupun revive yang dilakukan oleh teman-teman dari Double Set karena cukup membahayakan buat mereka sendiri. Ada Saiwu. Wih, masih bisa ternyata. Oh, masih bisa kah? Masih bisa. Masih bisa ya? Dikejar atau tidak? Sepertinya tidak dikejar. Boom lebih memilih untuk melakukan pergerakan karena bagian Poundbeat kah? Tapi gue masih melihat Yami berputar-putar, masih mencari di mana letak player Double Z yang ada di bagian bawah. Hit melihat kah? Ternyata tidak. Masih ada sebuah kendaraan dari Hit. Udah mulai dipantau oleh Chogil. Atau dari seorang Nerpeko udah ditembak dengan sebuah M4. Idle wave yang begitu tajam, dan memang aim dari Nerpeko sedari dulu sangat mengerikan. Tumbang lagi dari player Boom yang tadinya maksud untuk melakukan sebuah penjagalan. Mereka yang terjegal ada tembakan dari Yami yang mencoba untuk melakukan sebuah knockdown karena player dari RRQ, tapi ternyata Yami sulit sekali untuk bergerak karena terus dipantau. Sementara Double Z kembali lagi tumbang dari Echo sekarang yang mendapatkan knockdown ini dan mencari Yami di mana, dicari oleh Asa dan dua player dari Boom tumbang. Poundbeat is the last man standing. Mulai dipantau oleh Asa, apakah berhasil, tapi Chogil atau seorang Nerpeko ternyata tumbang. Di enter lebih dahulu dari Boom Esport dan bertambah poin ke-9. Wow, Ender yang perguru begitu menyala di sana, dan ini yang terjadi. Boom kembali mengalami hal yang sama seperti Kagendra dan RRQ menjadi Boom dengan posisi mereka enak sekali keluar dari bagian area rumah, naik ke bagian atas untuk menyisir bagian atas dulu dengan mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Saat ini pun dari Double Set pun akan dimakan lagi dengan 4 player, namun masih ada S12K. Oh my god, datang dengan 2 player begitu cepat, hampir saja di clutch karena S12K cukup berbahaya juga untuk bisa menumbangkan. Namun sakit sekali LDOG. Zona mendesak mereka LDOG. DBD pun sudah nyaman, siap menyambut saja. Turun. Oh my god. LDOG masih lolos. Ternyata tidak bisa di-revive, padahal udah di bawah loh tadi. Berarti keadaan sekarang 4 melawan 3 dengan RRQ sangat terbatas pergerakannya. Sementara Don't Break Dreams emang salah satu tim Malaysia yang begitu kuat, bisa kita katakan. Nah, kita ketahui memang permainan mereka di bagian CA juga sangat luar biasa. Kali ini mulai maju. No Mercy sebenarnya belum terlalu kelihatan apakah bisa untuk dibalikan keadaan dari Don't Break Dreams sendiri. Karena kita tahu RRQ juga panas banget di game kali ini. Kita harapkan bisa chicken dinner didapatkan oleh tim Indonesia. Yap, betul sekali. Sudah mulai terlihat Chogil juga ingin mencari sebuah momentum knockout, namun dengan jarak yang begitu jauh. Dari player-player DBD pun masih bisa melindungi badan mereka di balik bukit. Harusnya mereka belum menyadari adanya flank ke bagian kiri dari seorang Messi, namun akan berhadapan dengan 2 player, 1 pun tumbang, 2 pun tumbang dari RRQ. Berbahaya sekali, 1 pun low di sana. Asa masih mengambil waktu dan covernya cukup baik, bisa membalikan keadaan karena No Mercy mendapatkan posisi yang begitu baik dari bagian belakang. Belum ada utility yang dimainkan, namun No Mercy dapatkan dapat lagi. Dibalikan 3 lawan 1 LDOG. Akankah menjadi momentum talapas kali ini DBD Don't Break Dreams, tapi kali ini Dreams mereka akan dikasih hancur oleh tim RRQ. Granat baru diaktifkan di end dulu. Dapat 1 lagi tambahan poin. Jimmy mencoba mundur. Harusnya mereka maju ke depan untuk cari informasi, di-push oleh 2 player. Jangan sampai di clutch. Asa bersama No Mercy. Chogil bertanda bagian sisi belakang dari sisi kiri dan kanan. UMP berhadapan dan winner.
Cikan dengar untuk RRQ di game kita yang kedua, Irangel. Lagi dan lagi Aldoge, Indonesia bos, wangi. Luar biasa sekali, sang raja menunjukkan kelas mereka. 3 melawan 4, zona lebih sulit, harus healing terlebih dahulu, tidak membuat mereka gentar. Dan sang raja dengan satu player terbaru mereka seperti yang belum masuk ya ke arah kamera kita, padahal ada Exas ya sebenarnya. Kita nggak tahu siapakah yang dimaksud di sini. Sudah mendapatkan kemenangan mereka kali ini dengan sangat baik dengan eliminasi yang berjumlah